Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Dua uraian saya yang terakhir mengupas tentang bagaimana menemukan guru rohani, guru kodim atau biasa kita sebut guru mursyid. Ada satu yang terlupa ya dari uraian saya yang kemarin, bahwa ada lagi salah satu ciri mursyid ya yang yang kadang ini membuat kita bingung gitu. Karena biasanya walaupun tidak semua, sekali lagi saya pertegas, biasanya tetapi tidak semua ya, seorang guru sejati kadang tidak mau mengaku bahwa dirinya adalah seorang mursyid ya. Sekali lagi tadi saya bilang biasanya tetapi tidak semua ya, paham ya itu. Nah, jadi yang saya bahas ini adalah yang biasanya ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah Anda seorang guru mursyid, ya dia selalu mengatakan bahwa saya adalah seorang murid sama dengan Anda ya, dan dia selalu mengagung-agungkan gurunya. Semua dia limpahkan ke gurunya. Apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu semua dalam rangka mengikuti perintah gurunya ya. Jadi dia tidak mengakui bahwa dirinya adalah guru rohani gitu, guru mursyid ya. Tetapi secara zahiriah, secara lahiriah, dia melakukan bimbingan secara jasmani ya kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Ya, jadi inilah sebenarnya yang sejatinya seorang guru rohani ya, yang melakukan bimbingan secara jasmani itu. Karena di sebelumnya saya mengatakan bahwa untuk menemukan guru rohani harus melewati seorang guru pembimbing jasmani. Nah, biasanya dalam keseharian ya dia tidak akan mengakui bahwa dia adalah seorang guru mursyid atau guru rohani ya. Tapi ya dia melakukan semua proses pembimbingan secara jasmani itu. Nah itu, jadi kita mungkin tidak akan pernah mendengar dari mulutnya bahwa dia akan mengatakan bahwa sayalah mursyid, sayalah guru rohani ya. Sekali lagi tidak semua ya, tidak semua. Artinya kalau tidak semua berarti ya mungkin ada juga yang mengatakan seperti itu gitu. Tetapi ya kalau yang saya alami saat ini bahwa dia tidak akan pernah mau mengatakan itu langsung dari mulutnya ya. Dan dia juga bukan melalui proses pengangkatan gitu ya, tapi dia adalah biasanya adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, kemudian dia melewati proses ya, dan dia melakukan jolokan yang luar biasa, dan kemudian dia menjadi terpilih ya, kemudian dia terpilih untuk dikodimkan oleh yang maha kodim itu. Jadi dia prosesnya natural ya, alami ya, yang ada di depannya yang dia lakukan hanya bagaimana mewujudkan visi misi dari gurunya, itu saja ya. Dia tidak punya niat apa-apa ya, dia tidak menginginkan sebuah kekuatan, sebuah kekuasaan, sebuah kekayaan ya. Dia cuman semata hanya mengikuti bagaimana perintah gurunya, bagaimana melanjutkan visi misi gurunya, itu aja. Persoalan dia mau dihujat, mau diapain juga itu tidak ada masalah gitu. Yang pasti dia bergerak. Persoalan ada yang mau mengikuti atau tidak, itu tidak ada urusan bagi dia
yang ada di depannya, dan yang menjadi pedomannya adalah bagaimana menjalankan dan mewujudkan visi misi dari gurunya. Ya, kadang kalau ditanya dia cuma mengatakan bahwa saya pun adalah seorang murid gitu. Nah, temukanlah orang-orang yang seperti itu dan ikutilah dia, karena sejatinya di baliknya dialah tali rohani itu. Dan ketika engkau berpegang kepada itu, maka secara tidak langsung kamu akan berpegang kepada tali Allah. Ya. Nah, sekali lagi ketika ada yang mempertanyakan bagaimana sih dalilnya tentang seorang guru itu, ya, itu sebenarnya sederhana ya. Di Quran dikatakan, saya lupa ayatnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau kamu mau mengikuti mentaati Allah, taatilah rasulnya. Kalau kamu mau mentaati rasulnya, taatilah ulil amri. Ulil amri inilah yang sebenarnya dikatakan sebagai guru pembimbing jasmani, dimana dibaliknya ada tali rohani, yaitu Rasulullah. Ya, nah itu. Jadi Rasulullah, Rasul Allah. Rasul itu Rasul Allah, utusan Allah. Ya, dia itu masih di alam kodim, ya, itu yang tidak pernah mati itu. Ya, dia di kodim. Nah, kemudian tapi di alam baharu dia harus menempati sebuah wadah. Itulah ulil amri. Ya, itu yang disebut dengan ulil amri. Itulah yang disebut dengan, ya, yang kita katakan saat ini sebagai guru mursyid, waliyah mursyida. Ya. Nah, itu. Jadi itu sama itu. Nah, guru pembimbing jasmani, ya, yang dimana dibaliknya adalah ada guru rohani gitu. Nah, itu dalilnya itu, ya. Karena tidak mungkin atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkumnya kita tafsirkan sebagai presiden. Nah, nggak mungkin itu, ya. Kalau presidennya kita misalnya Kim Jong Un, berarti taatilah Allah, taati Rasul, dan taatilah Kim Jong Un. Ya, jadi bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud di situ ulil amri adalah yaitu tadi sebenarnya, ya, guru pembimbing jasmani yang dibaliknya ada tali rohani yang bersambung kepada Allah gitu. Jadi itu satu paket itu, tidak bisa tidak. Itu yang disebut dengan sistem kodim, ya. Itu harus dipahami itu. Kalau keluar dari hukum itu, dari sistem itu, berarti, ya, sebagaimana hadisnya Nabi mengatakan bahwa seorang pesalik yang tidak memiliki syekh, berarti otomatis syekhnya, gurunya adalah, pembimbingnya adalah setan gitu. Jadi hanya dua pilihannya, kamu berguru kepada setan atau kamu berguru kepada Rasulullah lewat ulil amri minkum, orang yang pemimpin di antara kamu di zamanmu, ya, berarti yang masih hidup, bukan yang sudah mati, ya, di zamanmu, di antara kamu, ya, dan kamu berkomunikasi langsung ke dia, ya, bisa melihatnya secara jasmani, secara wujudnya ada gitu, ya. Nah, itu apa namanya, jadi itulah yang harus kamu cari, itulah yang harus kamu temukan gitu, ya. Jadi kalau kamu tidak menemukan itu, berarti sebenarnya kamu keluar dari sistem yang apa yang ditunjuki oleh kitab Quran dalam hal ini, ya. Yang terakhir kan kitab Quran, ya. Anggaplah kitab Quran ini kan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ya. Nah, di Quran dikatakan seperti itu, ya. Di Kristen itu kan ada Trinitas. Banyak orang Islam yang nggak mengakui Trinitas, padahal sebenarnya itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu konsep Trinitas loh itu, ya. Dan itu adalah sistem kodim. Seluruh agama harus menganut itu. Tidak bisa kalau nggak ada itu sistem itu nggak bisa. Kalau Anda keluar dari sistem itu, berarti Anda Anda mengikuti sistem yang bukan sistemnya Tuhan gitu.
karena ini sifatnya top down. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu di dalamnya kan ada namanya ketaatan, sami'na wa ta'na. Itu prinsip itu. Nggak bisa tidak. Sami'na wa ta'na itu prinsip. Dan dalilnya itu tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena yang namanya ketaatan itu harus sifatnya present tense, saat ini. Ya, harus ada yang memberi perintah sehingga kemudian kita taat dengan perintah itu. Bukan perintah yang sifatnya kedaluarsa, tapi perintah itu adalah saat ini, present tense. Jadi harus ada yang memerintah. Nah, yang bisa memerintah saat ini adalah ya ulil amri minkum itu. Jadi kamu akan mendapatkan perintah Allah dan Rasulnya melalui seorang ulil amri minkum, ya, di alam baharu, ya, sebuah alam di mana kamu bisa berhubungan secara fisik dan jasmani. Lewat disitulah perintahnya, itulah yang menjadi kiblatmu, ketaatanmu di dunia ini. Sehingga kemudian kamu bisa masuk kategori samina wa ta'na, tunduk, patuh, dan terpimpin kepada Allah lewat Rasul, kemudian ulil amri. Jadi itu adalah keniscayaan. Ya, nggak bisa kalau tidak seperti itu. Ya. Apapun alasanmu, apapun dalilmu, ya, apapun argumen yang kau kemukakan, jadi kuncinya seperti itu, ya, harus ada ulil amri, ketaatan itu. Karena kan kadang kau bertanya bagaimana caranya taat kepada Allah, ya. Kamu mengatakan ya saat saya taat kepada Allah dengan melihat perintah-perintahnya di Al-Quran. Masa Al-Quran yang memperintah kamu gitu? Apa yang tercatat di mushaf Al-Quran itu adalah sifatnya hukum. Itu bukan perintah, ya. Itu hanya bersifat hukum, di mana itu mewujud ketika di zaman 1400 tahun lebih yang lalu, ya, dimana itu sebuah perintah dari Nabi Muhammad kepada umatnya pada saat itu. Jadi perintah itu berlaku kepada umatnya. Tapi kalau untuk saat ini itu menjadi sebuah hukum, bukan perintah. Karena yang namanya perintah harus ada yang memberikan perintahnya. Makanya kenapa, ya, itu harus selalu ada yang namanya sistem kerasulan, itu tidak pernah terputus, harus terlalu tersambung, ya. Ketika periode itu berakhir, pasti akan muncul lagi yang namanya utusan itu, karena disitulah rahmat Allah sebenarnya, ya. Jadi Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, ya, itu melalui utusannya. Dengan utusannya inilah itu yang kemudian akan menjadi keselamatan, jalan keselamatan bagi kita, ya. Nah, ketika kita mengingkari utusan itu, disitulah kemudian kemungkaran atau azab yang akan terjadi kepada kita, gitu, ya. Jadi itu dipahami itu, karena itu adalah hukum dasarnya. Jadi percuma jangan kita sok gimana gitu, ya. Ya, saya mengacu kepada Al-Quran. Ya benar, Al-Quran itu adalah sesuatu yang di belakangnya ada kodimnya gitu. Untuk menyingkap makna kodimnya itu Al-Quran, itu harus orang-orang yang tersucikan. Kan Al-Quran juga dibilang seperti itu di surat Al-Waqiah ayat 79 kalau tidak salah. Tidak bisa ada yang menyentuh Quran itu kecuali orang-orang yang atau ruh yang tersucikan, ya, bukan orang yang tersucikan setelah berwudu itu secara fisik itu, tapi yang dimaksud di situ adalah ruh yang tersucikan gitu. Nah, jadi yang bisa menafsirkan adalah ya tentu harus ruh yang sudah tersucikan melalui proses penyucian jiwa, tazkiyah tunas, proses pengkodiman gitu, ya.